Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas soal ban, bukan soal merek, tapi penulis ingin bahas dari sisi preferensinya. Ya tentu nggak bisa enggak ya, orang milih ban itu sering karena model, karena tampilan, karena kembangannya. Jadi dari sisi fungsi jarang sekali diperhatikan. Tapi penulis ini di sini nggak terlalu banyak bahas soal fungsi ya. Nggak bahas soal fungsinya kalau di jalan licin atau bagaimana. Karena orang beli ban itu ya jarang juga ya, pertimbangannya kalau jalan licin bagaimana. Orang beli ban itu biasanya cari model, terus cari apa, cari grip, terus kenyamanan itu ada dua ya, kenyamanan dari sisi suara sama kenyamanan dari sisi empuk enggaknya, nyaman atau enggaknya dikendarai. Ada juga yang menentukan ban itu dari sisi kemampuan menikung, dari sisi apa namanya, karkasnya itu keras atau enggak. Jadi kalau media itu di apa, lagi bahas soal bias play dan apa sih jenis radial, itu pasti disebut wah radial aja, radial aja, radial aja. Padahal ya kalau radial itu ya pasti ada kelemahannya lah ya. Namanya radial itu kan apa istilahnya, karkas kuat ya, banyak kuat, banyak lebih irit, banyak bisa lebih kencang. Iya, masalahnya kan bisa lebih kencang itu karena apa sih, rolling resistance-nya lebih rendah. Rolling resistance lebih rendah ya bisa diartikan juga apa ya, ban ekonomis ya, tapi ya nggak ngegrip juga. Ban disebut ngegrip di tikungan karena lebih nggak mudah berubah bentuk. Sementara itu yang bias ply dianggap ban lembek. Ya sebenarnya enggak juga ya, karena ya semua itu tergantung dari pabriknya lagi. Masih banyak bias ply, ada aja yang strukturnya keras, ada yang strukturnya lembut. Untuk soal karkas ini penting ya, untuk membedakan dari kompon. Karkas itu jarang disebut, biasanya lebih bergantung sama merek. Jadi nggak ada disebut ban ini karkas empuk, karkas keras, nggak ada.
Yang disebut itu adalah kompon empuk, kompon keras ya. Nggak ada yang nyebut karkas itu. Banyak orang berpikir bahwa dengan beli ban kompon yang empuk bisa lebih empuk. Ya nggak mesti juga. Untung-untungan. Kalau dari sisi maaf, kalau dari sisi kenyamanan dipakainya, kompon empuk itu lebih unggul. Tapi kalau dari sisi kestabilan, ya kompon keras lebih unggul. Ya samalah ketika media membandingkan antara bias ply dan radial. Jadi apa? Struktur yang keras, rangka ban yang keras, karkas itu ada yang terjemahkan rangka juga ya, skeleton gitu ya. Ya, maaf. Ya, jadi sulit berubah bentuk. Mau dipengkokkan sulit, mau dirubah-rubah sulit. Karena bentuk yang kuat ini sehingga apa kalau jalan nggak penyet, nggak berubah bentuk. Tapi artinya kena benjolan jalan juga nggak bentuk. Sementara itu ban bias ply itu sebaliknya kan, berubah bentuk gitu. Karena sering berubah bentuk ini makanya nggak awet. Ban itu kalau sering berubah bentuk nggak awet. Contoh gampangnya kalau ban meletus di tol itu, kan gara-gara ban kempos dipaksa kencang, sering berubah bentuk dan akhirnya meletus. Nah itu yang bikin ban radial kuat itu karena ban radial itu pakai rangka besi ya, rangka baja. Sementara kalau ban bias ply pakai rangka nilon, beda. Oh ya, mungkin perhatian penulis kok jalannya lambat gini. Penulis coba rekondisi mesin, nanti lihat pengaruh nggak ini shadow revitalizannya. Karena kemarin penulis pakai 60 rasanya kok kebanteran ya, rasanya. Cocoknya jalan di atas 60, tapi ya entah sampai kapan ini penulis jalan pelan ini. Kalau kelamaan ya menderita juga. Tapi ya soal ban ini nggak ada pilihan sih. Biasanya kalau motor sport adanya ya radial, motor matic ya adanya ya bias ply. Nggak ada untuk motor matic radial itu kalau di Indonesia. Pada jual yang bias ply semua kalau untuk motor matic. Kalau untuk motor sport baru bisa milih. Nah, sayangnya penulis nggak pernah ngerasakan di motor sport ya, gimana rasanya ban bias ply atau ban apa
radial. Perasaan sih malah makin kesiksa pakai ban radial, pakai jalan kasar gitu makin bergelombang. Yang jelas ya kalau diomong-omongi ban radial itu paling bagus atau apa, ya semua kembali lagi ke kebutuhan kita mau pakai motor sebagai transportasi atau mau dipakai balapan. Kalau mau pakai balapan ya tentu ada yang harus dikorbankan. Balapan juga ada dua macam, balapan drag race atau street circuit atau sirkuit. Kalau lintasan sirkuit ya ban dengan karkas keras itu lebih sip. Kalau kenyamanan ya itu tadi, bukan dari sisi komponnya, karkas lagi juga. Kalau milihnya ban radial ya jangan harap lebih empuk lah ya. Di motor matic pun sebenarnya ada ya. Kita ini kebetulan ya, kalau soal bagian kenyamanan, motor itu selalu dikasih yang paling jelek. Engine mounting dikasih cuma cocoknya untuk jalan super mulus, super datar. Terus suspensi juga gitu. Nah, bannya juga gitu juga. Dikasih ban yang keras. Karkasnya keras ya. Komponnya juga keras. Ban merek Jepang juga. Entah mengapa ini kok Jepang itu maniak keras-keras gitu ya. Mentang-mentang jalannya sana super datar, super mulus ya. Ini belum lagi bicara kembangannya sama sekali nggak cocok untuk Indonesia. Lawang jalan basah, ngeri ya. Jadi ya kayaknya itu kita ini kalau ganti alternatif pasti dapat yang lebih empuk. Jadi kita ganti ban lain, ban apapun juga rasanya lebih empuk dari bawaan. Kita ganti suspensi juga gitu, banyak dapat empuknya, banyak dapat lebih nyaman daripada yang bawaan. Karena bawaan itu walau harganya cukup mahal ya, tapi jelek. Keunggulan dari ban dengan karkas keras itu ya ban lebih awet, grip kalau di tikungan lebih oke. Tapi kenyamanan kurang. Kalau misalnya kita pakai empuk ya lebih nyaman, lebih enak di jalan lurus. Kita lebih stabil motornya. Tapi di tikungan ya lebih lebih nggak enak. NMAX ini kan termasuk dapat karkas yang keras ya. Karkasnya dan komponnya. Kompon keras ini terasa terutama kalau pas jalan licin.
grip itu wah wis, pengalaman penulis punya motor ini termasuk keras ya. Sama rasanya kayak ban standaran beberapa motor Honda dan Suzuki zaman dulu itu keras, ngerem itu nggak bisa enak banget gitu. Ban mudah selip, baik ban depan maupun ban belakang. Rasanya yang ngomong rem NMAX nggak akurat ini nggak pakem ya, remnya nggak pakem itu kemungkinan sudah ganti ban rasanya. Soalnya kalau untuk ban standar lebih dari cukup ini kampas remnya, dan ya wis pokoknya sistem remnya ini wis lebih dari cukup kalau untuk yang ban standar. Mungkin nanti kalau pas penulis sudah ganti ban baru ngerasa remnya ini kurang pakem. Tapi lumayan kok, pakai ban nggak pakem gini bisa ngerem dari kecepatan 94 km per jam dalam waktu 3,2 detik, dan itu masih bisa dipercepat kalau sudah banyak latihan. Ban keras kayak gini apa nggak nyaman? Ya sekali lagi kan ini tergantung dari kombinasi ya, kombinasi antara suspensi, engine mounting, dan ban. Ban keras kayak gini masih bisa penulis rasakan nyaman, terutama kalau di kecepatan tinggi. Kalau di kecepatan tinggi itu pengaruh ban sedikit lebih banyak ke suspensinya. Kalau di kecepatan tinggi itu malah kalau bannya kempos itu lebih nggak nyaman, nggak bisa mulus gitu. Kalau bannya dibuat tekanan anginnya kuat malah lebih stabil. Tapi ini balik lagi ke suspensi ya. Kalau suspensinya yang hambatannya mendekati nol ya jangan harap nyaman lah. Jadi biasanya penulis ya kalau merasa wah aku sudah nggak nyaman, ini berarti anginnya kurang. Tapi kalau untuk kecepatan rendah ya, kecepatan rendah itu ya sekitar di bawah 50 km per jam, beda lagi. Kan ya namanya apa ya, frekuensi jalan itu pengaruh dengan dari kekuatan per, dengan apa hambatan suspensi dari shock breakernya dan tekanan ban. Kalau sebelumnya ini penulis jalan kecepatan di atas 80 gitu ya, suspensi pakai agak keras no problem, tekanan angin disetel keras. Nah, sekarang menulis pakai jalan pelan-pelan gini, nggak pernah kencang, baru ngerasa nih, wah ini per harus dibuat lebih empuk ini. Terus apa? Ban juga tekanan dikurangi, ya nggak sampai berkurang banyak sih. Biasanya kalau penulis pakai acuan ban itu, ban ditekan pakai kaki, diinjak, peleknya diinjak, dilihat berubah bentuk atau enggak, atau bodi motor dibebani badan, dilihat berubah bentuk atau enggak. Penulis biasanya nyetel tekanan ban itu sedemikian rupa sehingga ban masih berubah bentuk sedikit ketika dibebani. Nah itu yang penulis pakai waktu nyetel agak empuk ya, jadi berubah bentuknya agak banyak. Itu yang penulis pakai. Jadi sekarang ini tekanan ban penulis pakai yang agak empuk. Preloadnya penulis kurangi lagi. Ini kalau dibuat boncengan
beberapa kali bisa jedak-jeduk. Sini nggak ada halangan yang bikin jeduk ya. Nah misalnya kalau lihat polisi tidur polisi tidur, terus perubahan permukaan jalan yang ekstrim baru jeduk. Kalau boncengan itu, kalau sendirian enggak sih. Ini ban kan terkenal keras ya, bannya NMAX. Pakai jalan gini ya nyaman sih, nyaman. Entah bisa kelihatan dari kamera atau enggak, tapi ini nyaman. Walau ada perubahan jalan ekstrim barusan itu ya nyaman, tetap enggak ada sakit pinggang, enggak ada apa. Jadi walau keras, semua itu bisa diatasi pakai suspensi. Kalau yang kayak gini nggak mungkin apa kerasa keras. Kalau ini sudah bukan ranahnya ban ya, permukaan yang lenggu-lenggu kayak gitu. Itu sudah ranahnya suspensi. Yang kerasa itu biasanya di jalan paving yang agak tidak terawat, yang nggak mulus, yang nekuk. Nah itu gitu karena perubahan permukaannya jalan itu terlalu rapat gitu. Kalau sudah rapat gitu, ban itu sangat pengaruh. Sudah bukan suspensi lagi yang kerja, tapi ban. Kadang ya suspensi bisa cepat rusak juga ketika sering dipakai di jalan gitu, karena ya jadinya semua perubahan permukaan jalan disalurkan ke suspensi kan. Apa yang kita rasakan pasti akan dirasakan oleh suspensi juga. Nah kalau misalnya sering seperti itu, suspensi bisa rusak, bisa kayak nggak fungsi lagi, kayak nggak ada olinya. Dan ini yang penulis alami ketika pakai Honda Beat yang suspensinya YSS DTG. Eman ya, mau nyoba ngejar PCX depan tapi ini terasa kayak tarikannya lagi mantep. Biasanya kan apa jalan tadi 70 itu mulus gitu ya, kayak ngeslong. Nah ini kerasa ada hambatan dikit gitu, feelingnya kayak feeling apa, kompresi meningkat lah ya. Eman ya, sudah rekondisi ya, nunggu sampai agak permanen. Katanya Sado itu 1500 km permanen. Ya wis. Nah yang jelas mau nyaman jangan pilih karkas keras lah ya, pengaruh terutama kalau jalan lambat. Eman ke suspensi ya jangan pilih karkas keras lah ya, apalagi kalau jalannya sering lambat. Jalan kencang juga sih, kalau jalannya amburadul gitu, mau ban empuk ban keras ya tetap
salah juga suspensinya. Suspensi itu kan cepat rusak kalau gerakannya cepat banget, kecepatan pergerakan naik turunnya sangat cepat. Nah itu yang bikin suspensi cepat rusak di bagian hambatannya. Kalau versi awet, yang biasanya rusak itu kan olinya muncrat, olinya keluar, olinya bocor, ya, kayak gitu kan penyebabnya karena itu toh, karena apa namanya, karena tekanan yang berlebihan gitu ya. Ya bisa juga karena olinya, bahan olinya itu bikin sealnya kisut. Kalau pakai bahan oli sintetik kan gitu. Penulis cita-cita kalau ini motor olinya sampai habis, mau penulis pakai Mesran B40, wis lihat gimana. Tapi entah apa ada yang bisa servis, entah apakah diservis sendiri, ya harus lihat nanti lah. Kembali ke ban, ya untung sampai nggak untung ya. Ya kita sebagai pemakai motor yang dapat dijepangkan sama orang Jepang, jadi ada yang komentar di penulis, Honda PCX itu kan Honda global, bukan JDM, bukan untuk pasar Jepang saja. Tapi ya penulis nggak setuju. Motor NMAX, motor PCX itu jelas JDM ya, motor yang didesain cuma cocoknya untuk Jepang. Buktinya loh, dari bawaan nggak ada gantungan barang di depan. Nah itu sudah bukan motor Indonesia, itu motor Jepang gitu. Belum lagi soal suspensi ya, suspensi, engine mounting, dan bahan yang cuma cocok untuk Jepang, yang jalannya super mulus, super datar. Kalau hujan kering, kalau di sini kalau hujan ya basah jalannya, ada lumpur-lumpurnya, bisa selip. Wah wis ngeri lah kalau misalnya waktunya jalan basah, ada tanahnya, ada lumpurnya, wah wis bannya sama sekali nggak cocok. Padahal sudah nggak pakai suspensi standar, jadi ya masih enak ya. Coba kalau suspensinya masih bawaan, walau harganya 1,3 juta lebih ya, suspensi bawaan NMAX ini jelek. Ada tabung, nggak kayak suspensi tabung nanti. Suspensi tabung itu kan hambatannya gede, lebih gede daripada suspensi yang tanpa tabung. Itu nggak ada sama sekali punyanya NMAX. Mestinya awet, tapi ya dari baru seperti sudah soak, nggak sesuai namanya. Terus kita lihat aja lah video waktu suspensi dibongkar, pernya dilepas ya, suspensi NMAX pernya dilepas. Apa balik lagi batangannya suspensi? Kalau suspensi tabung yang asli ada anginnya dalamnya, itu bisa balik lagi, ditekan balik lagi, ditekan balik lagi. Tapi kan punya NMAX enggak. Penulis curiga yang punya Aerox ya sama saja, kayaknya yang buat pabriknya 11-12 dengan KYB ya. Kalau nggak gitu ya nggak mungkin lah ya pemilik ADV mengeluh suspensi termasuk keras. Suspensi kalau pernya empuk itu, kalau hambatannya hampir nggak ada, masih akan tetap terasa keras. Karena ya apa namanya, kalau lewat jalan nggak rata itu kan gerakannya naik turun naik turun. Nah kalau nggak ada hambatannya, energi naik turun ini akan suatu saat berbenturan dengan gerakan ketika mengikuti permukaan jalan. Kerasnya dari situ. Kalau hambatan suspensinya masih fungsi, bakal terasa empuk.
punya penulis ini sudah mulai berkurang sebenarnya, cuma kalau habis dipakai boncengan sehingga mentok-mentok jadi enak lagi. Jadi kalau sudah mulai nggak nyaman dipakai boncengan sampai mentok pasti jadi enak lagi. Ya wes lah, apalagi soal ban. Milih ban kalau mau yang nyaman, pilih yang karkasnya empuk. Untuk kompon nggak perlu empuk, kompon empuk keras itu lebih ke grip jalan. Tapi memang ya untuk ban yang sama, ban yang komponnya lebih empuk itu cenderung lebih empuk juga karkasnya. Tapi bukan suatu absolut ya, bukan sesuatu hal yang mutlak. Lebih utama fungsinya dari karkasnya. Ya tentu ingat juga kalau ban empuk itu lebih cepat rusak. Rusaknya karena apa? Rusaknya karena eh, rusaknya karena ya dari sisi perubahan permukaannya lebih cepat terjadi. Karet kalau sering ditekuk-tekuk, sering ketekuk-tekuk dengan cepat, itu akan jadi panas. Kalau sudah panas jadi cepat rusak. Kalau pengen ban awet, ya pilih ban yang karkasnya keras. Karkas keras, kompon keras. Ya, seawet-awetnya ban kompon keras tetap terpengaruh dari karkasnya juga. Jadi makanya itu ada suatu merek yang terkenal awet, satu merek yang terkenal cepat habis bannya. Ya itu tergantung dari kenyamanan juga ya. Biasanya ban nyaman itu cepat habis kalau komponnya keras. Kayak ban bawaan NMAX ini emang kayaknya didesain biar cepat, biar awet ya. Oh iya, soal kenyamanan suara. Kalau kenyamanan suara itu biasanya hubungannya dengan kembangannya ban. Kalau yang simetris pasti lebih berisik biasanya, gitu ya, soalnya jadi ada resonansi. Sementara itu ban yang kembangannya dikit cenderung lebih senyap. Selain itu dibuat selang-seling ya, dibuat nggak imbang kiri kanan. Tapi ya ironi juga lah ya, soalnya dari sisi ban nyari senyapnya, tapi dari sisi motornya sendiri enggak. Kan sekarang ini suara yang mengganggu itu datangnya terutama dari mesin. Penulis lebih suka yang kayak 2 tak Ninja itu, suaranya dari knalpot, mesin halus suaranya. Sementara sekarang enggak, knalpot senyap, mesin yang lebih berisik. Suara ter itu ya cukup mengganggu juga. Tapi itu salahnya penulis, kenapa kok nggak pakai oli kental, pakai meseran B40, saya 40. Tapi ya berikutnya mungkin nanti penulis pakai 20-50 lagi ya. Kalau soal kembangan ya nanti aja mau ceritakan lain ya. Yang jelas kalau hubungannya dengan kenyamanan ya wis itu. Tapi perasaan ban sekarang senyap-senyap semua ya. Nggak ada ban yang
dipakai itu sampai kayak banyak apa, mobil eh, mobil off-road yang pakai ban pacu sampai bunyi tong gitu ya, banyak apa, mendengung gitu, nggak ada kayaknya motor sekarang. Dulu pernah loh penulis pakai ban yang bunyi kalau dipakai. Kalau bunyi gitu sebenarnya nggak mengganggu, soalnya ban motor kan kecil, nggak kayak ban motor ban mobil. Ban mobil kan lebar, tapaknya lebar. Kalau ban motor kan tapaknya kecil. Tapi entah mengapa gitu loh, kok suara itu jadi perhatian. Wis lah, nggak panjang-panjang wis, tergantung selera ya. Pingin dipakai untuk menikung, pakai cornering, pilih ban yang karkasnya keras. Tapi resikonya gitu, kalau pas penulis nggak nyalip, kalau pas jalan kalau pas jalan kayak gini ya jangan harap enak. Kalau ban yang karkasnya dipakai gini enak, tapi dipakai nikung mungkin ya beda lagi. Tapi beda-beda ya, belum tentu kalau karkas keras itu bikin orang lebih nyaman menikung. Soalnya ada hubungan dengan grip juga. Ban yang lebih fleksibel, ban yang karkasnya empuk, tapi gripnya gede kan pasti lebih enak dipakai nikung daripada ban karkas keras tapi komponya keras dan di tikungan nggak ngegrip. Ya namanya grip macam-macam ya, lebih banyak bergantung pada komponnya daripada karkasnya. Itu contohnya, itu motor standar, suspensi masih standar, bodi kocak semua itu, padahal cuma lewat jalan gini loh. Ya apalagi sampai lupa lagi. Wis gitu aja lah, wis pokoknya paham maksud penulis. Gitu aja, terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.